Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kita akan menjelaskan mata kuliah kriptografi dengan topik yaitu dengan bagaimana mengirim rahasia di tempat umum dan pengantar kriptografi kunci publik. Lanjut. Di sini kita terdiri dari 4 kelompok, 4 anggota. Maaf, ada Misal Mokansi, Valentino Tarore, Farus Mampo, dan Adril Tumiwa. Kita masuk di pengantar. Bayangkan jika Anda ingin mengirim surat rahasia kepada teman di seberang ruangan yang penuh dengan orang asing. Yang pertama, jika Anda melempar suratnya, pasti semua orang bisa saja mengambil kesempatan untuk mencuri, mengambil, dan membaca surat tersebut. Kedua, jika Anda menaruhnya di kotak dan menguncinya, bagaimanakah cara Anda untuk memberikan kuncinya kepada teman Anda tanpa diambil orang di tengah jalan? Nah, di sini ada cara tradisional, yaitu dengan eh, Anda dan teman Anda berdua harus mempunyai kunci yang sama. Dan di mana mereka harus bertemu dulu untuk duplikat kunci. Namun di internet atau dunia digital, kita tidak bisa bertemu secara fisik. Mengirim kunci lewat internet itu bisa berbahaya dan di mana beresiko untuk terkena pencurian data. Solusi ajaib, kunci publik. Jangan kirim kuncinya, tapi kita kirim gemboknya. Analogi, saya punya gembok, terbuka, kunci publik, dan anak kunci. Anak kunci privat. Saya simpan anak kunci di saku, rahasia, hingga saya lempar gembok terbuka itu kepada Anda, ke publik. Bagaimana prosesnya? Langkah pertama, Anda menerima gembok terbuka saya. Langkah kedua, Anda masukkan surat ke dalam kotak besi. Langkah ketiga, Anda mengunci kotak itu dengan gembok saya. Langkah keempat, Anda lempar kotak itu kembali ke saya. Poin penting, siapapun di tengah jalan bisa menangkap kotaknya, tapi tidak ada yang bisa membukanya, karena mereka tidak punya anak kuncinya, bahkan Anda pengirim tidak bisa membuka lagi. Nah, ketika sampai di tangan saya akan mengambil anak kunci atau private key dari saku saya lalu membuka gemboknya. Hasilnya, pesan terbaca dengan aman tanpa pernah mengirimkan anak kunci. Di mana ini biasanya digunakan? Ini biasanya digunakan pada aplikasi chatting seperti WhatsApp atau bahkan di website-website penting. Contohnya setiap kali Anda melihat chat ini terenkripsi atau end-to-end encryption, itu tandanya HP Anda sedang saling melempar gembok terbuka secara digital. Dan untuk website, dia ditandai dengan HTTPS sebelum link tautan yang Anda tujui. Baik, saat ini saya akan memberikan contoh simulasi sederhana mengenai kunci publik. Nah, di sini ada contoh simulasi logika yang akan kita gunakan untuk memahamkan konsep yang telah kita pelajari tadi, yaitu kriptografi RSA, yang adalah algoritma kriptografi kunci publik asimetris yang menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik dan kunci private, untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Di sini, kita anggap ini sebagai gembok yang akan kita lemparkan ke tengah ruangan. Di sini kita akan tuliskan pesan rahasia. Misalnya yang akan kita ketik yaitu rahasia. Sebagai gembok yang akan kita lemparkan ke tengah ruangan. Nah, di sini ada tombol kunci pesan. Jadi, kata rahasia ini
kita akan jadikan kunci publik. Nah, di sini ada pesan acak. Teks berubah menjadi karakter acak yang tidak bisa dibaca. Jadi pesan ini sekarang jadi sampah bagi orang yang tidak punya kunci private. Selanjutnya, di sini ada bagian penerima. Dan tombol hijau ini untuk membuka pesan adalah kunci private yang telah kita simpan. Jadi hanya tombol hijau ini yang tahu matematika untuk membalikan acakan dari pesan rahasia yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan tekan buka pesan, dan gembok tersebut berhasil terbuka. Sebagai penutup, jika Anda melupakan semua detail teknis yang telah kita pelajari hari ini, ingatlah satu analogi saja. Dunia digital itu seperti ruangan besar yang penuh orang asing. Kriptografi kunci publik memungkinkan kita melemparkan gembok terbuka ke tengah ruangan itu. Jadi siapa saja bisa ambil gembok itu dan menggunakannya untuk mengunci pesan rahasia untuk kita dan mengirimkannya kembali. Tapi, karena anak kuncinya tetap aman di saku kita dan tidak pernah dikeluarkan, tidak ada satu orang pun di ruangan itu yang bisa mengintip isinya. Itulah alasan kenapa kita bisa merasa aman saat mentransfer uang lewat mobile banking atau mengirimkan pesan pribadi meskipun sinyalnya melewati ribuan kabel dan komputer di seluruh dunia. Terima kasih.